Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Seram. Oke, pada video kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dengan judul cerita pelaku pesugihan yang bunuh diri karena dihantui oleh tumbalnya. Malam Senin Purnama adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh Mustafa. Di malam berkabut itu, ia duduk bersila di bawah pohon beringin yang biasa ia datangi. Tubuhnya sudah serba bersih, sudah mandi dan telah memakai wangian khusus. Begitu kusuk, ia menunduk, merapal mantra, sembari menunggu sesuatu yang biasanya akan membuatnya girang, yaitu segepok uang yang akan muncul di bawah akar beringin. Nah, jadi adalah suatu kebiasaan dari Mustafa ini. Dia adalah duduk di bawah sebuah pohon beringin dan kemudian dia membacakan sebuah mantra. Kemudian setelah dia membaca mantra tersebut, maka akan muncul segepok uang di hadapannya. Pesugihan ini telah lama dilakukan oleh Mustafa. Pengadaan uang atau yang disebut dengan sebagai uang gaib. Ritualnya sangat mudah, tak membutuhkan sesajian yang begitu rumit. Hanya Mustafa perlu menyiapkan ayam hitam dan tentu saja syarat yang amat sulit, yakni tumbal. Nah, jadi selain dia membacakan mantra, Mustafa juga membutuhkan satu ekor ayam hitam dan tentunya tumbal. Tumbalnya sedikit unik ya. Jadi Mustafa ini tidak perlu mencari tumbalnya secara langsung. Nah, tumbalnya ini akan didapatkan dari orang-orang terdekat dari Mustafa itu sendiri. Biasanya orang-orang terdekat Mustafa akan tewas secara misterius setiap 2 tahun sekali. Namun di antara keluarga besar Mustafa tak ada satupun yang tahu pola misterius ini. Nah, jadi setiap kali dia mengadakan pengadaan uang, nah jadi jaraknya adalah 2 tahun sekali akan ada orang terdekat dari Mustafa yang akan meninggal dunia. Dan biasanya itu adalah orang-orang terdekatnya, jadi baca itu keluarga, sanak familinya, jadi bukan orang lain tapi orang-orang keluarga yang terdekat dari Mustafa ini. Kau tak akan membunuh siapapun, hanya biarkan saja demit ini mencari tumbal dari saudara-saudaramu. Begitu kira-kira petua dari sang dukun saat Mustafa meminta amalan pesugihan ilmu hitam beberapa tahun yang lalu untuk menggandakan uang karena himpitan ekonomi. Jadi setiap malam Senin Purnama muncul, tiba-tiba Mustafa akan mengadakan syukuran di rumahnya. Katanya itu untuk membersihkan pengaruh jahat dari uang gaib yang ia dapat. Namun kepada orang-orang sekitar, ia biasanya akan mengaku mengadakan syukuran sebagai bentuk sedekah. Makanya orang-orang tidak ada satupun yang curiga dengan jatuhnya tumbal setiap beberapa tahun. Beberapa hari usai mengadakan syukuran, Mustafa mengalami hal yang aneh. Ini tidak biasa. Tidak seperti bulan-bulan sebelumnya. Biasanya tidak akan ada hal yang aneh setelah terjadi bulan purnama. Pertama, ia tiba-tiba mencium bau bangkai di sekitar rumahnya. Setelah dicari-cari, tidak ditemukan bangkai apapun. Bahkan bangkai seekor cicak pun tidak ada yang ditemukannya. Kedua, yang lebih membuat merinding, Mustafa kerap mendengar suara seseorang menangis tepat di sampingnya. Padahal ya, seperti yang dilihat tidak ada orang yang di samping Mustafa itu. Semua kejadian aneh ini terus berlangsung meski Mustafa telah berkonsultasi dengan dukun yang telah memberikan ilmu hitam ini, dan ia juga telah menerima mantra baru. Akan tetapi dia tetap mengalami hal misterius yang seperti ini. Kejadian ini juga terus dialami Mustafa. Bahkan pernah suatu ketika ia menampar istrinya berkali-kali karena stres akibat dihantui oleh hal-hal aneh tersebut. 2 bulan sejak pertama kali Mustafa mengalami hal aneh ini, anak dan istri Mustafa sudah minggat ke rumah orang tuanya. Mustafa ditinggal sendiri dan sudah dicap sebagai orang yang tak waras oleh warga sekitar. Manusia kalau sudah kebanyakan ilmu dan kalau tidak kuat menerimanya, maka akan berakhir seperti Mustafa. Si Mustafa itu sepertinya ketahuan selingkuh oleh istrinya. Ia kemudian ditinggalkan dan menjadi stres seperti sekarang. Harus banyak-banyak bersyukur ya bun, jangan sampai seperti Pak Mustafa yang jadi begitu. Padahal ia kaya dan tampak bahagia. Nah, kurang lebih seperti itulah ucapan daripada warga sekitar terkait dari permasalahan yang dialami oleh Pak Mustafa itu. Tetapi di balik itu semua, mereka tidak tahu hal yang sangat misterius terjadi pada Mustafa ini. Karena mereka tidak tahu kalau Mustafa sedang dihantui oleh entah siapa. Kau telah membunuh kami, kau yang membuat kami kehilangan orang-orang terdekat kami. Bertobatlah Mustafa, atau kami akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Hal-hal aneh tersebut semakin menggila.
kini Mustafa melihat orang-orang yang mati karena menjadi tumbal pesugihan yang terus mengikutinya kemanapun ia pergi. Tentu saja Mustafa mengenang mereka karena tumbal-tumbal yang menjadi ilmu korban dari tumbal ilmu hitam Mustafa itu adalah orang-orang terdekat dia, itu saudara dan sanak familinya. Terus ketika Mustafa sedang melihat korban dari pesugihannya, maka Mustafa akan menjerit dan berteriak sana kemari. Nah, dia juga akan membenturkan kepalanya ke dinding berkali-kali. Karena sudah tidak kuat dengan teror ini, Mustafa akhirnya melompat dari lantai 2 rumahnya dan tewas seketika karena kepalanya membentur tanah dengan sangat keras. Nah, jadi karena dia terus dihantui oleh korban-korban yang telah meninggal dan juga mengalami stres yang sangat-sangat parah, akhirnya Mustafa pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, itu dia tadi sepenggal cerita dari pelaku pesugihan yang bunuh diri karena dihantui tumbalnya. Oke, jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Semoga channel ini semakin berkembang. Terima kasih, sampai jumpa.